mulai dari S2 dan juga S3. Nah, 2024 ini eh, targetnya nanti 12.345 penerima. Jadi lebih banyak, seperempat lebih banyak. Semoga nanti sepertiga ya maksud saya. Semoga nanti Bapak Ibu semua di sini harapannya bisa lolos menjadi awardee BPI 2024. Nah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara ini. Harapan kami semoga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan ya terhadap bagaimana itu eh, menghadapi wawancara ini. Tips dan triknya seperti apa agar bisa lolos nantinya. Nah, semoga Bapak Ibu nanti diberi kemudahan dalam menghadapi wawancara. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi akan disampaikan oleh Ibu Ratna Respati. Terima kasih. Selamat bergabung dalam acara ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Lurah BPI UM 3.0, Mbak Andini. Kemudian selanjutnya, untuk lebih bertanya acara ini dan semoga kita diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini sampai akhir nanti, kita akan tutup dengan doa. Kemudian doa ini akan dipimpin oleh Muhammad Irwansyah, Bapak Muhammad Irwansyah kepada Bapak Muhammad Irwansyah. eh, Iya, terima kasih Bu Dewi. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu Dewi? Jelas, Pak aman, Iwan. aman, jelas, Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, saya izin untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan memimpin doa dalam agama Islam, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya آمين Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. آمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama آمين sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. آمين Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Ya آمين Allah, limpahkanlah keberkahan umur dan keberkahan ilmu buat kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah lisan-lisan kami, ya Allah, dalam menjawab dan menghadapi tes wawancara nanti, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa kami, ya Allah, karena hanya kepada Engkaulah tempat kami meminta pertolongan, dan hanya kepada Engkaulah tempat kami meminta ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samihul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa shalli wa sallim barik wa wa barik salim. alaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Irwansyah. Kemudian untuk lebih mengefisiensikan waktu, kita akan mulai kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan Awardee BPI UM Talks, seri sosialisasi tips dan trik lulus wawancara BPI 2024 akan segera kita mulai. Dalam hal ini, dalam kegiatan ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Irwansyah.
yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Muhammad Irwansyah, disilahkan. Iya, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya akan mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa hadir, bisa bertemu, dan bisa bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi tips and trik sukses wawancara yang diadakan oleh eh, Kelurahan BPIUM 3.0. Pertama-tama, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus Kelurahan BPIUM 3.0 yang telah mengadakan kegiatan baik ini, dan mudah-mudahan kegiatan baik ini bermanfaat buat kita semua, baik untuk awardee maupun untuk calon awardee nantinya dalam menjawab atau melaksanakan ataupun dalam menghadapi tes wawancara nantinya. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, jadi sebelum acara latihan wawancara Bapak Ibu, jadi berdasarkan susunan acara kita akan mulai dengan materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Ratna Restapati MPD. Jadi kepada Saudari Ratna Restapati MPD kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada sore hari ini kita sharing ya Bapak Ibu. Oh ya, perkenalkan saya Ratna Restapati, awardee BPI untuk tema PTA S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menerima email bahwa lolos administrasi, gitu ya. Jadi ketika lolos administrasi, ancang-ancang nih, ya, ancang-ancang untuk menyiapkan berbagai macam persiapan supaya well prepared begitu ya Bapak Ibu untuk mempersiapkan wawancara. Terima kasih kepada panitia yang mempercayakan saya sebagai materi dan teman-teman tim BPI lainnya yang nanti akan bergabung ya untuk sesi simulasi wawancara. Nah, tentunya asik pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu, selain BPI UN ini memberikan kesempatan materi, kita nanti juga akan simulasi wawancara gitu ya. Jadi nervousnya itu bisa teratasi mudah-mudahan ya. Baik, saya sapa dulu paling jauh ini dari mana? Ini dari luar UM juga ya tentunya. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, terima kasih. Tema kali ini adalah sosialisasi tips dan trik sukses wawancara beasiswa BPI tahun 2024. Saya cek ombak dulu, suara saya aman? Aman. Aman, Bu. Ya, jelas Mbak. Iya, terima kasih Bapak Irwansyah. Baik, kita mungkin sudah pada cari tahu ya di banyak YouTube, di channel YouTube bagaimana cara wawancara gitu. Tapi kita akan memfokuskan pada sore hari ini itu bagaimana sih gambaran umum wawancara. Ya. Untuk slide saya bisa terlihat ya, aman? Ya. Aman, Mbak. Aman. Oke. Baik, soalnya meskipun ada di Malang ini saya agak tip gitu ya. Agar sinyalnya itu kenapa susah gitu ya. Baik, gambaran umum wawancara, mungkin Bapak Ibu
ketika sudah sudah menerima email diterimanya atau lolos administrasi itu agak sedikit lega gitu ya. Tapi perjuangan kita nggak berhenti dulu, jangan terlena dulu karena kita masih harus menyelesaikan wawancara dan sampai ada keputusan, bahkan menunggu-nunggu SK itu juga dagdikduk ya. Jangan-jangan gitu ya. Ya, baik. Gambaran umum wawancara itu via Zoom ya. Kemudian wawancara terdiri dari 3 orang. Durasi wawancara itu 40 sampai 45 menit dan nanti banyak substansi wawancara. Untuk Zoom otomatis kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak tahu mungkin nanti akan ada notif WA gitu ya, setelah email kemudian WA bahwasannya Anda ada jadwal jam sekian gitu. Tetapi nanti akan ada aturan-aturan yang dikirim oleh panitia pusat ya, bahwasanya tidak ada boleh bawa HP, bahwasanya tidak boleh ada catatan sedikit pun dan lain-lain gitu. Standby bahkan waktu saya 2023 itu 2023 2 jam harus standby, nggak 30 menit. Diinformasikan 2 jam harus standby. Kita nggak tahu perputaran siapa yang ready gitu. Oh, ternyata ada kendala sinyal dan lain-lain ya. Kemudian pastikan sinyal baterai device Bapak Ibu stabil sehingga tidak menjadi kendala proses wawancara. Banyak daerah-daerah yang seperti saya di Kalimantan Selatan misalkan ketika lampu mati gitu ya, itu sudah langsung mati semua, internet mati. Nah, saya pertama kali doanya itu ya Allah lancarkanlah. Saya cari-cari berita-berita PLN yang harus pemadaman nggak ada gitu, jadi aman. Pastikan sinyal dan baterai aman gitu. Di awal masuk kita akan diminta untuk memutar kamera dan untuk memastikan tidak ada orang lain dan pilih ruangan yang kedap suara gitu. Artinya kedap suara nggak ada masuk suara kukuruyuk ayam, nggak ada suara masuk anak. Nah, benar-benar sendiri di ruangan. Pilih kamar yang kondusif gitu ya dari rembesan suara-suara gitu. Kemudian pewawancara itu ada 3, yaitu dari psikolog, ada akademisi, dan ada praktisi. Untuk psikolog, pertanyaan yang sekiranya sebagai penentu kelancaran studi kita, kemudian bagaimana kita itu ketahanan diri, mental gitu ya. Kemudian psikolog akan memberikan pertanyaan terkait tentang jabatan struktural yang nantinya akan kita ambil setelah kita lolos atau lulus dari studi kita gitu ya. Kemudian satu orang dari akademisi biasanya menanyakan rencana studi kita, menanyakan proposal kita. Kemudian satu orang praktisi menilai bagaimana cara kerja kita yang dianggap layak untuk studi. Nah, biasanya itu sudah gemeter duluan, udah grogi, makanya sore ini kita sharing bagaimana sih tips dan triknya gitu ya, supaya gambarannya ini kita pahami, kita kuasai dulu sehingga oh ada 3, oke. Nah, ketika ada tiga pewawancara itu pewawancara tidak akan memperkenalkan diri, oh saya Bapak Anton, saya sebagai akademisi, dan tidak akan memperkenalkan seperti itu. Ya, jadi kita nggak tahu ini mana yang mengamati saya dari mikro ekspresi, misalkan psikologi ini mana, akademisi ini mana, praktisi ini mana gitu. Durasi wawancara 40 sampai 15 menit masing-masing dari pewawancara. Ada satu moderator untuk mengatur waktu gitu ya. Kita tidak pernah tahu, itu tadi yang sudah saya jelaskan, karena pewawancara tidak memperkenalkan diri. Ini banyak sekali yang teman-teman kita banyak sekali yang antri gitu. Jadi 40 sampai 45 menit itu merupakan waktu yang singkat. Tapi pengalaman saya tahun kemarin itu nyaris 1 jam. Karena saya diubek-ubek di metodologi penelitian. Baiklah. Tugas kita hanya menjawab pertanyaan dengan tegas, tidak ragu, dan tidak bertele-tele, cepat, efektif gitu.
Substansi wawancara, Bapak Ibu otomatis akan membaca lagi dong proposal, membaca lagi dong esai gitu ya. Kita belajar lagi bagaimana metode penelitiannya gitu. Kemudian mengapa topik penelitian ini menarik, kemudian urgensinya apa, kaitan penelitian kita dengan kebutuhan di kampus asal, di tempat kerja kita itu apa gitu. Nah, kemudian esai, personal statement, alasan memilih kampus, misalkan Bapak Ibu alasan memilih kampus UN, eh, karena dekat dengan ini saudara, karena dekat nih ya, jabarkan dulu secara ilmiah gitu ya, bagaimana bandingkan dari segi akreditasi, keunggulan prodi, kemudian fasilitasnya, apa visi misi kampusnya. Jadi kita membandingkan tidak hanya UN dengan, contoh dengan UB, UN dengan UNER gitu. Tapi ada 5 kampus yang menurut saya itu perlu dibandingkan sehingga yang ini ya, yang terkoneksikan dengan BPI gitu kan, karena ada tidak semua kampus yang terkoneksi dengan BPI. Jadi dibandingkan dari keunggulan akreditasinya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana suasana belajarnya, dan lain-lain begitu. Kemudian substansi pengalaman yang selanjutnya yaitu pernah nggak sih mengalami kegagalan dan bangkit dari keterpurukan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa men-skip dulu untuk biasanya kan mancing-mancing personal ya, tapi jangan terpancing, kita utarakan dulu. Contoh seperti saya ketika pernah nggak mbaknya ini gagal, oh pernah gitu. Pernah ini sambil mengambil mengambil jawaban mata ke kanan atau ke kiri gitu. Baiknya nih yang mana nih kalau mikro ekspresi nih ya, ya Pak Reza nih. Ke kiri yang kira-kira ngeles-ngeles itu yang bukan bohong ya, ngeles-ngeles bisa ngambil arah ke kanan atau ke kiri. Nah, nanti bisa di googling ya. Jadi kalau saya pengalaman gagal Pak ketika saya di reject di reject dengan Scopus gitu. Nah, kenapa kok di reject? Nah, kan pasti begitu ya. Karena saya terlalu percaya diri ambil Q1 gitu. Harusnya saya Q4 dulu, Pak. Nah, mungkin salah saya mengambil keputusan itu. Itu sudah lama. Nah, saya dengar itu sudah lama kejadiannya. Ini mungkin psikolog masuk gitu ya. Psikolog masuk. Nah, ketika psikolog masuk, oh baru saja 3 bulan yang lalu dan lain-lain. Jadi ini terkait dengan ketahanan diri kita gitu untuk menyelesaikan studi ya Bapak Ibu. Selanjutnya pasti yang akan substansi yaitu kontribusi atau peran untuk Indonesia selama studi. Lanjut. Ya, bagaimana cara mengatasi gugup saat wawancara? Jelas ada banyak faktor penyebab rasa gugup saat wawancara. Ya, ada dari internal atau eksternal. Kalau internal kurang persiapan, ketidakpastian, kita kan nunggu-nunggu nih jam berapa. Rasa tidak percaya diri, pengalaman buruk sebelumnya dan faktor eksternal. Jadi eh, kurang persiapan, tidak menutup kemungkinan beberapa pewawancara menanyai calon penerima dengan bahasa Inggris. Nah, sudah belajar bahasa Inggris wawancara ya. Nanti ada banyak wordy-wordy kita dari bahasa Inggris. Kemudian ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian ini jadwal benar. Dulu saya habis asar jam 3 standby, 3 sore standby. Sedangkan di Kalimantan Selatan itu kalau di Jawa jam 3, di Kalimantan jam 4 gitu. Jadi saya selip-selipin sholat cepet-cepet gitu ya, supaya saya nggak ada tanggungan apa gitu. Semua kerpean itu disingkirkan dulu. Rasa tidak percaya diri, tetap tenang, santun, sopan, menjaga tata krama dan rendah hati. Mungkin ada pengalaman buruk sebelumnya yang tidak lolos wawancara, kemudian coba lagi, ya tidak perlu defensif ya, akui kelemahan diri, misalkan seperti saya tadi terkait dengan Scopus, oh iya memang salah saya, oh ketidaktahuan saya, begitu ya. Akui saja kalau tidak, saudara tidak menguasai gitu. Ketika nanti di metodologi penelitian bahkan
sampai hasil, bagaimana ini ancang-ancang hasilnya gitu. Atau faktor eksternal. Faktor eksternal salah satunya saya mempersiapkan diri karena skema PTA ya, saya mempersiapkan diri untuk mengupdate Google Scholar saya. Nah, nanti penelitian-penelitian yang belum saya masukkan di GS atau di Sinta gitu, saya masukkan, saya hubungi operator LPPN gitu ya, supaya terupdate sehingga eh, pastinya nama saudara akan di googling di GS gitu, seberapa banyak sih publikasinya gitu. Meskipun banyak-banyak kita tetap rendah hati dan mereka sudah tahu kok kelebihan kita gitu. Selanjutnya mengatasi rasa gugup saat wawancara. Dengar-dengar besok ya wawancara. Ya tidur cukup, berpikir positif, persiapan matang, hadir tepat waktu, berpakaian rapi, kemudian berlatih dengan orang lain. Nah, salah satu persiapan yaitu berlatih dengan orang lain. Nah, sore ini nanti akan dibagi menjadi beberapa backroom ya. Nanti Bapak Ibu bisa join dan ini kita fasilitasi untuk wawancara. Nah, gitu ya. Nah, salah satu hal yang penting ketika kita terbiasa di laptop kita atau di HP, usahakan laptop ya, Bapak Ibu. Kita melihat itu layar ya. Kalau saya gitu melihat melihat layar, ini melihat layar. Tapi ketika saya begini, itu adalah melihat lensa gitu. Usahakan selama saudara on dalam Zoom ya sudah on nih, sudah on. Kemudian jangan lepas pandangan dari lensa kamera ya. Kemudian tetap senyum sebingung apapun itu, jangan membasahi bibir, kalau bisa tetap tersenyum sebingung apapun, setertekan apapun, jangan ini ya ekspresi ini kan kita mempunyai visual hanya segini gitu ya, jadi itu pertahankan meskipun tangannya ini basah gemeteran gitu ya. Baik, seleksi BPI tahap wawancara, ini ada siapa dan ada berapa wawancara tadi sudah dijelaskan, begitu. Pertanyaan-pertanyaan seputar latar belakang diri. Nah, di awal pasti Bapak Ibu diminta untuk memperkenalkan diri, gitu. Jangan jangan banyak-banyak, perkenalkan dari saya itu singkat saja ya. Keluarga nanti pasti akan ditanya suami menyetujui enggak, bagaimana, anak bagaimana, begitu. Kemudian latar belakang ya, perkenalan diri, alasan memilih lanjut studi lanjut, aktivitas di luar pekerjaan dan keluarga gitu. Esai kebermanfaatan studi untuk masyarakat Indonesia ini apa, kepribadian itu juga sedang dinilai gitu, bahwa 40 atau sampai 45 menit ekspresi kita, kepribadian kita, cara menjawab kita itu akan dinilai. Kemudian wawancara berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris itu ya, berdoa saja semoga tidak menggunakan bahasa Inggris. Menjawab pertanyaan dengan metode STAR, situation, kemudian task, action, dan result. Jadi situation, temukan contoh pengalaman dengan situasi yang ditanyakan. Jadi ketika ditanya apa, kegagalan gitu. Pengalaman akademisi dulu. Nah, jangan asmara, jangan yang drakor gitu ya, Bapak Ibu. Contohnya apa? Di tahun berapa? 3 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, itu sangat membantu gitu ya. Terus tekankan apa tugas dan tanggung jawab saudara. Action, jelaskan apa yang Anda perbuat dan alasan rasional melatar belakangi itu melakukan mengambil keputusan tersebut. Sampaikan hasil yang didapat. Oke, selanjutnya ini masih semangat. Kalau masih semangat saya lanjutkan. Tapi kalau semangatnya, aduh, ayo praktek gitu. Bentar ya, satu slide lagi. Jadi kaitkan apapun pertanyaan saudara itu let it flow, tapi prinsip situation, tugas aksinya itu apa, kemudian hasilnya apa. Contoh sebagai contoh, pernahkah di kelas perkuliahan Anda terdapat mahasiswa
yang sangat kesulitan memahami materi yang Anda berikan. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, situasinya ini, kemudian tugasnya ini, aksinya ini. Ya, aksi ini apa yang harus action gitu yang Anda harus saudara lakukan. Kemudian hasilnya seperti ini, begitu. Nah, kalau sudah start tadi, sudah pertanyaan apapun itu akan clear gitu ya. Baik, Bapak Ibu, jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Oh, ketika saya sambil sharing-sharing materi ini, oh iya, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini begitu. Jadi perlulah oret-oret gitu. Pertanyaan ini saya jawab apa, pertanyaan ini saya jawab apa gitu. Terakhir pasti akan ditanya kenapa memilih PPI gitu. Oke, kesimpulannya ya, pelajari tentang beasiswa BPI S3 atau S2 atau S1 dalam negeri, pelajari mendalam tentang universitas dan prodi, latihan jawab atas pertanyaan umum wawancara, siapkan cerita yang menarik, berlatih presentasi diri gitu. Pilih pakaian yang rapi, ruangan dan data internet. Pakaian yang rapi nggak hanya, apalagi perempuan ya, nggak hanya jilbab, baju dan seterusnya, tapi ditambahi aksesoris. Nah, itu salah satu eh, menarik perhatian. Oh, dia sedetail ini gitu untuk berpakaian rapi. Saat wawancara hadir tepat waktu, jaga kontak, ya. Jaga kontaknya, jangan sampai kita larut dalam melihat layar komputer tapi tidak melihat ini layar apa namanya lensa kamera gitu ya. Dengarkan pertanyaan dengan seksama, jangan ya Pak, boleh diulang. Itu ilfil sudah wawancara. Oke, dengarkan pertanyaan dengan seksama, jawab dengan jelas, ringkas, dan antusias. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, tunjukkan rasa percaya diri dan antusias terhadap program beasiswa. Ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Itu pertama kali ya. Ucapkan terima kasih dulu kesempatan sebelum memperkenalkan diri. Ingat, percaya diri dan tunjukkan kemampuan terbaik. Bapak Ibu memberikan kesan positif, tak terlupakan kepada pewawancara gitu. Boleh nggak ya diajak guyon? Oh, boleh gitu. Raih mimpi, tapi jangan terlalu berlebihan ya, supaya kita cair saja suasananya. Raih mimpi Bapak Ibu untuk menjadi award BPI 2024. Semoga yang menyimak materi pada sore hari ini dan belajar mempraktekkan, oh iya, langsung connect, oh ya, GS ku kayak seperti apa, penelitianku ini belum masuk di GS, nah silahkan mumpung masih ada waktu gitu ya. Itu saja yang saya berikan sedikit ulasan gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu eh, calon awardee, calon semuanya gitu ya. Karena tadi menurut seperempat lebih kali, seperempat kali lipat gitu banyaknya. Oke, baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ketika menjelaskan materi. Saya kembalikan kepada Bapak moderator, silakan. Apa ada Ya, yang Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Ratna Restapati atas materinya. Baik Bapak Ibu, tadi Ibu Ratna ataupun Mbak Ratna sudah menyampaikan materi terkait dengan tips dan trik untuk menghadapi wawancara BPI, Bapak Ibu ya. Jadi mumpung kita masih ada waktu beberapa menit, jadi sebelum memulai praktek ataupun simulasi, eh, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Ratna tadi. Saya persilakan untuk raise hand Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan raise hand. Tidak ada ya?
sepertinya sudah siap semua Pak Irwansyah, Bu Oh Ratna. iya, iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah Mbak Ratna juga sudah men-share materi yang disampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu download di kolom chat masing-masing. Materinya sudah disampaikan. Oh, ada satu orang, Pak Muhammad Huda Kurniawan. Silakan Pak Muhammad Huda Kurniawan. Ya, izin bertanya ya, Ibu. Iya, Eh, iya. Silakan, oke. Bapak. Bapak Terima Huda. kasih atas materi yang diberikan, Bu. Saya mau bertanya terkait dua hal. Yang pertama, eh, mengenai kesimpulan itu, loh, Bu. Berikan kesan positif kepada pewawancara. Nah, itu bagi saya juga sangat penting kayak gitu loh, Bu. Tapi bagaimana mengantisipasi jika pada saat wawancara itu kita gugup. Nah, kita gugup, kemudian apa yang kita sampaikan sebenarnya sudah kita sampaikan semua, tapi suasana itu tidak cair gitu loh, Bu. Nah, gimana kita sebagai seorang yang diwawancara biar suasana menjadi cair dan itu tadi kesan positif kepada wawancara bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait di BPI itu kan ada beberapa skema tuh Bu. Nah, ada S2 dalam negeri, luar negeri kayak gitu dan ada beberapa kampus tujuan kayak gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah setiap kampus itu mendapatkan kuota atau bagaimana modelnya kayak gitu loh. Jadi kayak di GTK itu ada beberapa kampus S2 yang diberikan, apakah itu setiap kampus nanti diberikan kuota masing-masing satu atau gimana modelnya? Atau nanti bisa juga eh, kampus yang di list BP itu tidak ada yang terima kayak gitu. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Muhammad Huda atas pertanyaannya. Mbak Ratna, apakah masih ada di Zoom? Oke, baik, terima Ya, kasih. Saya jawab ya Pak silakan Ibu. Mbak Ratna. Ya, silakan Mbak. Dari pertanyaan Bapak Muhammad Huda Kurniawan, ini skema apa Pak? S2, S3, atau luar negeri jangan-jangan? Saya ambil S2 GTK di UMK Kudus Bu. Oh gitu. Ya, baik. Jadi kesan positif gitu. Karena kita berarti Bapak Huda ini guru ya? Betul Bu, betul. Ya, baik. Kalau misalkan profesi kita ya sebagai pengajar itu kan pasti saya yakin bisa saja untuk mencairkan suasana yang menegangkan gitu. Jadi mungkin pertama kita menyapa gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sebelum memperkenalkan diri itu sebaiknya kita memang harus dibuat pecah gitu ya, mencairkan suasana. Mungkin saya dari eh, daerah daerah Bapak misalkan disebutkan gitu ya. Bapak Ibu pernah ke sana gitu. Nah, ya apa ya? Istilahnya nih SKSD, sok kenal, sok dekat gitu ya. Padahal nggak kenal. Nah, itu salah satu trik saya ketika saya menyapa gitu ya. Kita harus menyapa, kemudian berterima kasih kesempatan yang sudah digunakan, kemudian memperkenalkan diri gitu. Oh, sudah nulis nih banyak, saya berlembar-lembar, kemudian ketika tidak ada boleh ada yang catatan langsung saya lempar ke bawah gitu. Jadi nggak sempat buka-buka catatan itu nggak sempat gitu. Nah, kemudian memecahkan ketegangan itu tadi di awal ya Pak, karena kita eh, apa ya penerimaan pewawancara itu dari awal gitu. Misalkan eh, ketika susah Bu, susah untuk cair, untuk guyon gitu susah. Ya kita dengan senyum dan kontak mata itu aja sudah cukup Bapak. Nah itu akan cair gitu. Bapak pernah ke daerah Kudus misalkan gitu, atau jalan-jalan ke sana mampir Pak boleh perkenalkan saya. Nah Bapak Huda Kurniawan begitu. Yang kedua tadi apa ya? Oh ya, kalau misalkan dicek di mana buku panduan ya, buku panduan BPI itu kan ada beberapa kampus yang tercover dengan BPI dan ada yang enggak gitu.
Kalau di buku panduan itu ada disebutkan kampus apa ketika kita ngeklik apa nih sistem ya yang kemarin kita lakukan pendaftaran administrasi itu kan ada UM, ada UNER, ada UNESA, ada UPI, ada UNJ. Nah, nah itu kalau setiap ada kampus yang muncul di situ itu pasti ada apa ya ada jatah gitu ya ada jatah untuk sebagai penerima beasiswa di kampus itu begitu Bapak Muhammad Huda Kurniawan bagaimana jawaban dari saya apa bisa diterima. Sedikit pertanyaan lanjutan, Bu. Boleh boleh. Kalau yang tadi Panjenengan sampaikan terkait yang pertanyaan pertama itu kan berarti bisa dilakukan pada saat awal ya, Bu. Ya, kalau pada saat awal itu sudah kita lakukan, nah itu kan cair tuh, Bu. Tapi pada saat wawancaranya dimulai ya kan, ada beberapa pertanyaan yang memang kadangkala tuh menyudutkan kayak gitu. Nah, kita sebagai wawancara tuh sudah pusing gitu kan, disuruh senyum ya, senyum ala kadarnya kayak gitu. Itu gimana, Bu? Mekanisme biar ya itu tadi biar memang kesan positif dari kita kepada wawancara itu bisa tersampaikan kayak gitu loh. Kemudian yang Ya, kedua buat terkait yang tadi kuota berarti memang di list BP itu kan ada beberapa univ. Nah, itu berarti tetap harus ada ya, Bu. Tetap harus ada satu meskipun satu yang lolos gitu ya. Gitu iya, kan kesimpulannya? iya betul. Ya. Nah, Jadi, kalau di tengah jalan gitu tadi pertanyaannya, waduh ini sudah under pressure. Habis saya pertama kali setelah ini sharing aja ya Pak Uda. Setelah saya membuat cair suasana, memperkenalkan diri langsung ibu-ibu, nggak tahu dari mana ya, dari eh, itu menanyakan ini eh, bagaimana urgensi penelitian saudara. Kok kayaknya aneh, nah, kan gitu kan. Kita pasti akan jangan lupa Bapak ketika kita di menerima atau mendengarkan suara-suara yang tidak tidak apa ya mengacaukan mental dan hati kita harus tetap stabil nih mulai dari mulai dari kepala sampai ukuran badan kita harus stabil senyum dan stabil tidak ngefek kamu mengatai penelitianku aneh senyum gitu. Jadi latihan latihan untuk mengontrol dan itu sangat ini Pak di ini di apa ya sangat dipelototin mikro ekspresi kita gitu. Misalkan langsung swinis, langsung gigit bibir, langsung itu akan diamati gitu ya. Akan diamati pergerakan mata kita ke kanan atau ke kiri. Kemudian kalau bohong itu kan pasti aliran darah itu hidung ini ke nus ya, teori nus pasti akan merasa gatal. Jangan disentuh hidungnya gitu ya. Jadi kita harus kontrol kontrol sampai 45 menit itu stabil senyum baik terima kasih gitu meskipun kita apa sih penelitian ini sudah banyak di pasaran apa sih keunggulannya gitu kan diremehkan dan lain-lain itu sebenarnya bukan seperti itu ini adalah panggung kita bagaimana kita menunjukkan oh ketahanan diri saya itu nggak masalah nggak masalah saya happy saya tegas saya tahan gitu. Nah itu yang dinilai dari pewawancara. Kita nggak ada yang tahu ibu ini psikolog apa enggak, bapak ini akademisi apa bukan sih. Nah mereka mungkin akan bisa jadi bertukar peran. Kita nggak ada yang tahu. Jadi makanya harus stabil, stabil, tarik nafas, stabil gitu. Jadi kalau kita gugup, kadang kan kita mengembuskan nafas itu terlihat gitu. Enggak gitu kan, nah itu dihindarkan. Tetap smile, intinya tetap smile, tetap lihat kamera apa lensa kamera gitu. Tidak ter tidak ngefek ketika saya harus di pressure gimana tidak ngefek gitu. Ya baik ya. Oke, silakan. Ada lagi? Iya, terima kasih banyak Mbak Ratna atas jawabannya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, itulah tadi terkait dengan materi tips dan trik untuk lolos wawancara.
Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Ratna tadi, kita dibutuhkan persiapan di sini ya. Ya, dibutuhkan persiapan dan tidak usah tegang Bapak Ibu, biasa aja. Apalagi Bapak Ibu sudah S1, selesai S1, selesai S2, dan kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah melewati hal-hal seperti ini. Jadi tetap rileks Bapak Ibu, Bapak Ibu persiapkan dengan baik dan tidak usah tegang seperti yang oleh Mbak Ratna tadi. Kemudian terkait Bapak dengan Irwansyah, kita ya tidak boleh lepas dari yang namanya doa betul suami, Mbak, betul. ibu. Nah, itu Ya, ya baik. dari Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa Bapak Ibu, mudahan Bapak Ibu lancar kegiatan wawancaranya. Dan termasuk juga Mbak Ratna ya, terkait dengan kuota tadi, kalau menurut saya sebenarnya silakan Bapak Ibu berproses. Jadi Bapak Ibu harus melewati semua tahapan-tahapan ini, baik itu administrasi maupun tahapan wawancara. Insya Allah kalau Bapak Ibu memenuhi kriteria, pasti Bapak Ibu akan lulus. Uh, Kalaupun kuncinya menurut saya dalam wawancara itu semacam konfirmasi kembali Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu kirim dulu melalui proposal dan esai, itu yang akan ditanyakan, itu yang akan dikonfirmasi kembali. Kalaupun itu adalah punyanya Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan bisa menjawab dengan baik. Ada juga, banyak maaf Bapak Ibu, ada juga calon awadi yang menulis esai dan proposal itu adalah bukan dirinya, tapi orang lain. Dan ini yang banyak bermasalah di wawancara Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saat latihan hari ini, saat simulasi hari ini, Bapak Ibu betul-betul menguasai apa yang ditulis di esai maupun di proposalnya. Betul ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak tadi sudah bertanya dan Mbak Ratna yang sudah menjawab dengan baik apa yang menjadi pertanyaan dari peserta. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, Alhamdulillah saat ini sudah ada lebih kurang 70 orang peserta yang sudah siap untuk mengikuti latihan ataupun simulasi wawancara pada sore hari ini. Untuk pembagian kelompok, mungkin bisa dibantu oleh Mas Reza. Mas Reza bisa dibantu ya untuk pembagian kelompok dan link boardnya. Ani Saya nangis ya persilakan Ren, agak kepada jadi Pak. Mas Reza untuk membagikan kelompok dan menginformasikan terkait dengan link board untuk sesi simulasi wawancara. Silakan Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Irwansyah, Bapak Ibu yang kami hormati. Akan kita coba broadcast yang sudah ada. Nanti untuk detail nama-namanya silakan dilihat di chat Zoom agar nanti memudahkan masuk ke ruang wawancara ya. Baik, kita broadcast ya. Izin ya. Baik, Mbak, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita ke breakout masing-masing, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Ya, oh, sebelum kita akan ke berpisah gitu ke breakout room. Mohon semua membuka kamera. Mohon maaf, Bang Reza. Kita dokumentasi untuk ini dulu. Eh, Silakan semua membuka kamera. Kemudian Bang Chandra mungkin minta tolong bantu untuk dokumentasi. Semua dalam keadaan senyum dan silahkan dibuka kameranya. Dia baba dong, Mbak. Satu, dua, Surabaya. Oke. Silakan Oke dipandu. ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Siap-siap, Bapak Mas. Ibu sekalian? Oke. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Saya cek dulu. Maluku. Lagi, satu kali lagi. Selanjutnya, hitungan ketiga. Satu, dua. Oke, terima kasih. Oke, terima Ada kasih. semua slide ya Mas? Pak Ibu, semoga Satu set lagi. Ternyata Hmm. ada satu set lagi. Silakan. Oke, satu set lagi. Yang di slide terakhir ini banyak yang tidak open kamera, Mbak. Silakan yang Lagi di jalan. iya, oke, nggak apa-apa lah, penting ada namanya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, silakan Bang Reza. ini langsung open all room Mbak, ya Mbak Dewi ya? Ya, Mas Chandra ya? silakan. Iya, Bang Reza. monggo.
Oke, yang belum masuk terletak. eh, Di sini akan dibagi menjadi 6 room bagi teman-teman yang sudah mengisi link. Di sana kan kami minta di sana ada proposal, kemudian IC. Itu yang kami data dan yang itu yang akan kemudian ikut simulasi. Jika teman-teman yang berminat juga untuk melihat atau menyaksikan, mungkin disilakan. Tapi kami akan simulasi dengan para peserta yang sudah mengisi link dan sudah mengirimkan proposal dan isinya. Oke. Untuk room 1 nanti ada bersama Bu Andini, kemudian ada nanti atas nama Suharsono Bantun, Ari Muhaimin, Latifah, sama Putri Atira. Kemudian akan di room kedua itu ada dengan Mas Reza, dengan yang akan join yaitu Yunus Tantowi, Ferianto, Areta Puspa, dan Sahri Bulan. Kemudian ada room 3 nanti room dengan Pak Tommy, ada Alan Sigit, Hendra Etestika Wijaya. Kemudian room 5, room 4 maaf, nanti ada bersama Bu Sulis, ada Katilana, Faridatul, dan Sarifah. Kemudian di room 5 nanti dengan saya sendiri, Dewi, ada Eka Imbia Agus Diartika, Helmi Wicaksono, Fehri Nurdiansyah, dan selanjutnya akan ada di room 6, room dengan Pak Chandra, bersama Erfitra, Rido, Umi Nur, dan Dwi Okta. Nah, itu nanti yang akan kita sama-sama untuk simulasi bersama yang sudah mengisi link ya, karena kami memang butuh data dan juga isi dan proposal Ibu, Mas, Bapak, atau Mbak-mbak. Oke, mungkin bisa di share lagi Mas background roomnya.